Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan, tutorial, dan dunia medsos. Baik Sobat ya, pada edisi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mendapatkan KIP kuliah, yang mana untuk KIP kuliah ini merupakan bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada calon mahasiswa untuk memberikan dukungan pada saat kuliah di perguruan tinggi. Nah, bantuan pendidikan KIP kuliah ini seperti apa, kemudian persyaratan apa yang harus dipenuhi selaku orang tua dan calon mahasiswa, maka ikuti presentasi ini dari awal sampai dengan selesai. Oke, sebelum saya lanjut tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Let's go! Baik sobat ya, di sini akan saya informasikan yaitu tentang pengenalan KIP kuliah. Oke, dalam hal ini kita akan presentasikan beberapa informasi terkait dengan pengenalan KIP kuliah. Yang pertama di sini dari segi pengertian apa itu KIP kuliah, ini tentunya harus kita pahami dulu. KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun tentunya terkendala dengan biaya. Nah, ini adalah secara definisi sobat semuanya ya. Jadi KIP kuliah ini memang merupakan bantuan dari biaya pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang tentunya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya, namun di sini terkendala dengan biaya pendidikannya. Maka KIP kuliah ini merupakan fasilitas yang bisa dinikmati oleh calon mahasiswa ketika nanti kuliah ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian berikutnya di sini KIP ini otomatis berkaitan dengan penghasilan orang tua. Yang mana dalam hal penghasilan orang tua ini tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa agar bisa mendapatkan KIP kuliah. Ya, jadi untuk mendapatkan bantuan KIP ini tentunya ada beberapa persyaratan yang harus diketahui baik itu calon mahasiswa maupun orang tua. Nah, di sini berapa penghasilan orang tua agar dapat KIP kuliah? Nah, tentunya ini hal yang harus kita pahami bersama agar nanti Bapak Ibu selaku orang tua ataupun calon mahasiswa ini dapat memenuhi daripada persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah. Dan ini menjadikan syarat persyaratan utama Bapak Ibu ya, yaitu penghasilan orang tua atau wali mahasiswa yaitu maksimal adalah 4 juta per bulan atau 750.000 per anggota keluarga. Nah, ini persyaratan, salah satu persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah, yaitu penghasilan maksimal 4 juta per bulan atau 750.000 per anggota keluarga. Nah, kemudian apa saja dokumen yang diperlukan? Nah, tentunya untuk memenuhi sebuah persyaratan, maka di sini diperlukan adanya sebuah dokumen yang harus Bapak Ibu penuhi ataupun dari calon mahasiswa untuk dipenuhi agar bisa mendapatkan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan.
Nah, dokumen apa yang dibutuhkan di dalam meliputi KIP kuliah ini? Yang pertama adalah bukti pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali. Nah, di sini tentunya sebagai prasyarat pertama dokumen yang dipenuhi itu adalah bukti pendapatan kotor orang tua. Jadi di sana nanti harus menunjukkan dari pendapatan orang tua ya untuk bisa memenuhi dari persyaratan tadi. Kemudian yang kedua, tentunya harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu atau biasa yang kita sebut dengan SKTM. Yang tentunya ini diterbitkan oleh pemerintah, yaitu minimal tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, syarat yang kedua ini tentunya adalah syarat yang bisa mendukung daripada persyaratan untuk bisa mendapatkan KIP kuliah tadi atau biaya bantuan pendidikan. Berikutnya, di sini adalah berapa besaran bantuan KIP kuliah. Nah, tentunya ini adalah faktor dari hal yang harus kita ketahui juga, berapa besaran bantuan dari KIP kuliah. Bantuan yang diberikan KIP kuliah ini terdiri dari yang pertama itu adalah pembebasan biaya pendidikan. Jadi Bapak Ibu ataupun calon mahasiswa ketika nanti sudah mengajukan persyaratan, kemudian sudah mengumpulkan bukti dokumen, maka nanti akan dilakukan seleksi administrasi. Nah, pada seleksi administrasi ini tentunya Bapak Ibu akan diberikan keputusan atau pertimbangan apakah nanti bantuan yang akan dia terima itu dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan ataupun lainnya. Kita akan ketahui untuk yang kedua, di sini adalah bantuan biaya hidup yang ditetapkan berdasarkan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi pengertiannya, yang kedua ini Bapak Ibu ataupun calon mahasiswa ini akan mendapatkan opsi yang kedua adalah bantuan biaya hidup yang tentunya ini besarannya relatif sesuai dengan daerah perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu. Jadi misalkan biaya hidup di Jogja tentunya akan berbeda dengan biaya hidup di Malang. Ataupun sebaliknya di Malang akan berbeda biaya hidupnya dengan di Surabaya ataupun di Semarang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bantuan KIP kuliah yang tentunya akan diberikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari bantuan KIP kuliah. Nah, kemudian klaster bantuan di sini tentunya klaster bantuan KIP kuliah yaitu besaran bantuan biaya hidup itu terbagi dalam 5 klaster Bapak Ibu. Jadi besaran bantuan biaya dari hidup terbagi dalam 5 klaster. Apa saja? Yaitu di sini adalah nilainya 800.000 Bapak Ibu. Jadi tentunya di sini akan ada nilai nominal yang berbeda-beda yang memiliki tingkatan masing-masing ya. Yang pertama di sini adalah 800.000. Kemudian yang kedua ini ada 950.000. Kemudian berikutnya ada 1,2 juta Bapak Ibu. Dan berikutnya lagi ada 1.250 juta atau 1.250 Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini 1,4 juta per bulan. Nah, kenapa di sini dibedakan ada 5 macam daripada klaster? Karena seperti yang saya tadi katakan bahwa biaya hidup di masing-masing daerah perguruan tinggi tentunya akan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada biaya hidupnya lebih murah, ada di level yang tengah atau mungkin level yang paling tinggi. Satu contoh misalkan di DKI Jakarta misalkan biaya hidup di sana sudah tinggi Bapak Ibu. Tentunya yang diberikan pun mungkin sampai level yang 1,4 juta per bulan. Nah, kalau di Solo ataupun di Semarang ya mungkin biaya hidupnya lebih murah atau di Jogja barangkali ya, maka mungkin bisa kisaran antara 950 atau bahkan 800. Nah, tentunya
di sini sudah berdasarkan pada standar ekonomi yang ada di daerah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya pembebasan biaya pendaftaran. Nah, tentunya di sini juga akan ada yang namanya pembebasan biaya pendaftaran. Jadi KIP kuliah itu juga memberikan pembebasan biaya pendaftaran yang tentunya ini juga tujuan dan arahnya adalah untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa. Kemudian seleksi masuk perguruan tinggi untuk pelamar KIP kuliah yang merupakan siswa pemegang KIP, SMK atau SMA atau dari keluarga dalam DTKS. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu ada yang mungkin mendapatkan KIP kuliah ya untuk pada saat seleksi masuk perguruan tinggi. Ini juga merupakan prioritas ya. Tentunya di dalam mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran. Nah, oke Bapak Ibu, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, penghasilan orang tua itu agar dapat mendapatkan KIP kuliah dan besaran bantuan yang diterima, maka di sini ingat yaitu penghasilan orang tua itu harus maksimal 4 juta per bulan atau 750.000 per anggota keluarga. Kemudian tentunya ini nantinya akan dibuktikan dari dokumen yang Bapak Ibu masukkan. Oke Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan tentang cara kita mendapatkan KIP kuliah dan tentunya syarat-syarat sudah saya informasikan di awal tadi. Terima kasih, semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu orang tua ataupun calon mahasiswa. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, kemudian di share, like, dan tinggalkan komentar di bawah video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.